Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Selasa 30 April 2024. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Nisa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut kami awali informasi selengkapnya. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati 6 terdakwa kasus narkotika jenis sabu seberat 52 kg dan 323.000 pil ekstasi. Dari 6 terdakwa, 1 diantaranya merupakan ratu narkoba asal Aceh. Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan kepada 6 terdakwa kasus narkotika secara daring di ruang Cakra 5 Pengadilan Negeri Medan. Ke-6 terdakwa terlibat dalam perkara narkotika jenis sabu seberat 52 kg dan 323.000 pil ekstasi. Mereka adalah Hanisa alias Nisa, warga Kabupaten Biron Aceh yang disebut Ratu Narkoba asal Aceh. Selain itu terdakwa lainnya yakni Hamzah alias bin Zakaria, Alriza alias Riza, Mustafa alias Pak Muiz, Nusrullah alias Nasrul, dan Maimun alias Bang Mun. Tuntutan pidana mati dibacakan oleh jaksa penuntut Rizky Andriani Harahap dan Tommy Tarigan. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum membacakan tuntutan tersebut secara terpisah antara satu terdakwa dengan lainnya. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamzah alias Anda bin Zakaria oleh karena itu dengan pidana mati. Setelah mendengar tuntutan dari jaksa, Majelis Hakim yang diketuai Abdul Hadi Nasution memberikan waktu kepada penasihat hukum terdakwa untuk memberikan nota pembelaan pada pekan depan. Hari Kamis, tanggal 2 ya. Hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 untuk pembelaan daripada terdakwa. Demikian sidang nyatakan cukup dan tutup. Terbukti menjadi perantara pengedaran narkotika jenis sabu seberat 1 kg. Anggota TNI Serma Agus Suhendra divonis 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Selain itu, terdakwa juga mendapat pidana tambahan yakni pemecatan dari Kesatuan TNI. Serma Agus Suhendra merupakan terdakwa tindak pidana narkotika, menjalani persidangan di Pengadilan Militer 102 Medan, Jalan Ngumban, Surbakti, Medan kemarin dengan agenda pembacaan putusan. Terdakwa tertangkap tangan oleh polisi pada November 2023 lalu saat menjadi perantara jual beli sabu seberat 1 kg. Pada pembacaan amar putusan, hakim yang diketuai oleh Letkol Korp Hukum Angkatan Darat Lungun Huta Barat menyatakan terdakwa Serma Agus Suhendra telah terbukti menjadi perantara dalam peredaran narkotika jenis sabu yang dijerat dengan pasal 114 Jungto pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Atas perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Subsidiar 3 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa juga mendapatkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Kesatuan TNI. Sebelumnya, auditor menuntut terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan, serta pemecatan dari Kesatuan TNI. Usai mendengarkan pembacaan putusan, terdakwa menyatakan banding, sedangkan auditor mengatakan pikir-pikir. Polisi berhasil menangkap pelaku pembuang jasad wanita yang ditemukan mengapung di Sungai Aik Pohon di Desa Salambue, Mandailing, Natal. Pelaku berhasil ditangkap petugas di tempat persembunyiannya di kebun warga di Desa Huta Bangun, Kecamatan Penyambungan Timur. Petugas reserse Polres Mandailing Natal bersama Polsek Penyambungan membawa pelaku pembunuhan wanita bernama Eva Indasari, warga Sidojadi, April 2024 lalu. Pelaku bernama Suroso Batubara, warga Huta Bangun, Kecamatan Penyambungan Timur, Mandailing Natal, berhasil ditangkap petugas di tempat persembunyian di salah satu kebun karet warga di Desa Huta Bangun, Kecamatan Penyambungan Timur. Saat penangkapan pelaku dihadiahi timah panas karena melawan petugas dan mencoba melarikan diri. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor dan casing handphone milik korban.
gagang pisau yang diduga digunakan pelaku untuk menggorok leher korban. Petugas juga mengamankan barang bukti pakaian korban. Berdasarkan hasil keterangan langsung dari tersangka, motif dan pelaku bertindak sendiri. Belum ada keterlibatan saudaranya ataupun orang lain di dalam kegiatan peristiwa pembunuhan ini. Dari pengakuan pelaku, di sini mereka menghubungi hubungan spesial selama 1 tahun dan didapati keterangan bahwa pelaku sudah menikah kurang lebih 3 bulan. Sementara hubungan pacaran dengan korban sudah sekitar 1 tahun. Motif pembunuhan wanita yang ditemukan mengapung di Sungai Aek Pohon ini diketahui hubungan asmara antara pelaku dengan korban. Sudah 1 tahun lamanya korban meminta pertanggungjawaban untuk menikahinya, namun pelaku tidak terima tawaran tersebut hingga berujung cekcok. Terhadap pelaku dikenakan hukuman pidana pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, Polsek Perbaungan berhasil mengamankan 6 orang anggota geng motor. Rata-rata usia di bawah umur. Pada pengamanan tersebut diamankan beberapa sepeda motor dan berbagai senjata tajam, serta botol kosong dan bom molotov yang diduga akan digunakan pada saat beraksi. Inilah ke-6 anggota geng motor yang berhasil diamankan petugas kepolisian dari Polsek Perbaungan. Ke-6-nya merupakan anggota geng motor Kodrat dan geng motor AGR atau anti geber. Penangkapan anggota geng motor ini bermula dari pihak kepolisian yang mendapatkan informasi adanya puluhan kendaraan yang diduga anggota kelompok geng motor yang masuk ke pemukiman warga dan membuat kebisingan di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan saat akan diamankan. Petugas hanya mampu menangkap 6 orang anggota geng motor, sementara puluhan lainnya berhasil kabur dari kejaran petugas. Pada malam sebelumnya, polisi menerima laporan ada warga yang menjadi korban akibat dianiaya oleh anggota geng motor. Korban diketahui bernama Bambang Purnomo, warga lingkungan 3, Kelurahan Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbaungan. Bahwa kegiatan orang ini bergerak di Kelurahan Simpang 3. Kami temukan ada beberapa barang bukti di kendaraan orang itu, ada berupa samurai, begitu juga ada seperti bom molotov gitu ya, dan ada juga benda-benda tajam yang lainnya. Jadi sekarang yang bisa kami amankan waktu itu ada 6 orang yang masih remaja di bawah umur. Dan juga sebagian komunitas mereka itu sempat melarikan diri. Meskipun masih di bawah umur, petugas masih melakukan penahanan terhadap ke-6 anggota geng motor tersebut untuk pendalaman dan pengembangan mencari pelaku penganiayaan. Pihak kepolisian menghimbau para orang tua yang memiliki anak remaja agar mengawasi anak-anaknya, terutama saat malam hari, agar tidak terlibat geng motor yang sudah sangat meresahkan dan mengganggu masyarakat. Jalan lintas dari Kota Binjai dan Kabupaten Langkat menuju ke Kabupaten Karo kembali mengalami longsor, setengah badan jalan amblas ke dalam jurang. Amblasnya badan jalan ini terjadi di depan SD Negeri 050625 Desa Rumagalu, Kecamatan Sebingai, Kabupaten Langkat. Akibatnya setengah badan jalan mengalami longsor dan amblas masuk ke dalam jurang yang berada di sisi jalan. Peristiwa amblasnya badan jalan terjadi pasca hujan lebat yang terjadi di kawasan tersebut. Akibat peristiwa ini, hanya setengah badan jalan saja yang bisa dilalui kendaraan. Sedangkan untuk kendaraan mobil hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan secara bergantian dari arah berlawanan. Pemerintah Desa Rumagalu dan warga sekitar telah melakukan gotong royong untuk memberikan batas atau marka dari bambu untuk memberitahu pengendara agar berhati-hati melalui jalur tersebut. Jalan ini merupakan jalur alternatif warga Kota Binjai dan Kabupaten Langkat jika ingin menuju Kabupaten Tanah Karo. Sebelumnya, jalur lintas juga tertimbun longsor tebing, tepatnya di Dusun Pamasimelir, Desa Telaga, Kecamatan Sebingai.
Pemirsa, puluhan masyarakat Desa Serapu Asli, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, kemarin sore mendatangi kantor desa, menuntut agar kepala desa segera turun dari jabatannya. Aksi ini dipicu akibat viralnya video mesum oknum kepala desa yang sudah diketahui seluruh warga desa. Seorang kepala desa seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya dan merupakan panutan bagi seluruh masyarakat. Namun berbeda dengan oknum kepala desa Serapu Asli, Kecamatan Padang Tualan, Kabupaten Langkat. Video mesra dengan seorang wanita yang memiliki seorang suami beredar di media sosial. Kondisi ini membuat warga kesal dan sudah berulang kali mendatangi kantor desa dan menyegel kantor. Aksi yang dilakukan puluhan warga desa ini malah mendapatkan protes keras dari kepala desa dan melaporkan ke Mapolres Langkat karena sudah mencemarkan nama baik. Tindakan oknum kades nakal ini malah mendapatkan bantuan hukum dari salah seorang kuasa hukum yang sudah sangat tenar di Kabupaten Langkat. Akibat pelaporan ini, warga desa malah semakin kesal dan kembali melakukan aksi demo dengan membawa spanduk turunkan kepala desa yang telah mencemari nama baik desa. Salah seorang masyarakat Yanti mengatakan video mesra kepala desa dengan salah seorang wanita yang masih bersuami ini sudah viral dan warga meminta agar kepala desa segera turun dari jabatannya karena telah membuat malu. Sampai kapanpun kami tetap ribut, Pak. Perselingkuhan. Selingkuhan dengan siapa dia selingkuh? Dengan wanita juga, orang sini juga, Pak. Dia orang ada sini orang. Pak Kades itu masih ada istrinya? Ada. Itu Pak mustahil, Pak. Itu memang dia, Pak. Itu memang dia. Jelas sekali fotonya memang dia. Kalau gambarnya kan bisa ditukar-tukar ya kan, Pak. Jadi Kades desa Serapu Asli. Kan dia, kami nggak mau lagi dia jadi Pak Kades kami karena dia udah melanggar. Juga akan menggugat para awak media yang telah memberitakan aksi video mesra oknum kepala desa dengan gugatan pencemaran nama baik. Puluhan kaum ibu mengaku korban arisan online mendatangi rumah seorang warga yang merupakan pemilik arisan online yang berada di Jalan Anwar Idris, Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai kemarin. Kedatangan kaum ibu ini ke rumah warga berinisial ZM untuk menagih uang arisan milik mereka yang tidak kunjung dibayar. Kedatangan korban berulang kali tidak pernah bertemu ZM. Salah seorang korban Desi mengatakan terakhir kali bertemu ZM hanya menerima janji dan sepucuk surat perjanjian akan dibayarkan. Namun hingga kini tidak kunjung dibayarkan. Menurutnya uang yang sudah masuk ke ZM mencapai 47,5 juta rupiah yang seharusnya diselesaikan 3 bulan terakhir. Korban mengaku ikut arisan online sudah dari 2022 lalu dan belum pernah mendapatkan get yang dijanjikan. Korban berharap agar ZM mengembalikan uang arisan mereka sebelum berlanjut ke ranah hukum. Seharusnya udah get, bulan 3 terakhir tuh kami udah habis. Bulan 3 habis. Dan dia berjanji bakalan melunasi duitku dengan dibuatnya perjanjian, surat perjanjian yang dibuatnya di kantor Polsek Datuk Bandar. Rektor Universitas Negeri Medan bersama Wakil Rektor Humas dan awak media meninjau pelaksanaan ujian tes berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes UTBK SNBT tahun 2024 hari pertama ujian di Gedung UPT TIK Unimed pagi tadi. Sebanyak 22.974 siswa memilih Unimed dalam pendaftaran UTBK SNBT tahun 2024. Sedangkan yang mengikuti UTBK SNBT di pusat UTBK Unimed terdapat sebanyak 14.594 orang. Para peserta akan mengikuti UTBK dalam 2 gelombang, yakni gelombang pertama pada 30 April hingga 7 Mei 2024, sementara gelombang kedua digelar 14 sampai 15 Mei 2024. Untuk menampung seluruh peserta UTBK SNBT 2024, Unimed menyiapkan ruang ujian di kampus Unimed dan beberapa sekolah yang ada di Kota Medan. Selain mempersiapkan lokasi dan sarana pendukung, Unimed juga akan menyiapkan personil pengawas dan bidang IT. Rektor Unimed Profesor Baharudin menyampaikan, UTBK SNBT 2024 merupakan tes masuk ke perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru SNPMB
di 78 pusat UTBK secara nasional. Pelaksanaan UTBK SNBT 2024 diikuti siswa lulusan SMA, MA atau SMK tahun 2022, 2023, 2024, serta lulusan paket C dengan maksimal usia 25 tahun per 1 Juli 2024. Rektor mengatakan kuota mahasiswa baru jalur SNBT di Unimed tahun 2024 yaitu mencapai 50% dari jumlah kuota 10.062 calon mahasiswa baru jalur SNBT 2024, yakni 5.032 orang yang tersebar pada 53 program studi S1 dan Prodi D3. Manajemennya untuk sekarang ini kan ujian TPS namanya, tes potensi skolastik, sama tes kemampuan literasi. Literasi itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama dasar matematik. Kuotanya untuk Unimed 5.000 untuk jalur ini. Kemudian yang tes di Unimed sekarang ini ada 14.000, 15.000, tapi memilih Unimed sekitar 23.000. Ya, diumumkan tanggal 13 Juni. Uang kuliah tunggal untuk tahun ajaran baru tidak akan mengalami kenaikan di Unimed. Sementara terkait dengan Fakultas Kedokteran, masih menunggu beberapa tahapan lagi sehingga dapat menerima mahasiswa baru. Institut Jantung Negara yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia merupakan rumah sakit khusus jantung terbesar di Asia Pasifik. Rumah sakit ini banyak menerima pasien dari Indonesia untuk berobat setiap tahunnya. Rata-rata setiap tahunnya sebanyak 6.000 warga negara Indonesia berobat jantung ke IJN Malaysia. Kalau dari Medan, Sumatera Utara diperkirakan sebanyak 1.000 orang rata-rata per tahun dan merupakan institusi spesialis jantung yang berkomitmen memberikan standar lanjutan dalam pengobatan kardiovaskular dan toraks untuk pasien jantung kategori dewasa dan anak. IJN sudah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu pusat kardiovaskular dan toraks terkemuka di kawasan Asia. Pasien yang berobat ke IJN didominasi dari negara Indonesia, baik untuk medical check-up, rawat jalan, hingga rawat inap. IJN juga secara konsisten bekerja untuk merintis perawatan pasien jantung yang inovatif dan didukung secara ilmiah, terutama prosedur invasif minimal serta perawatan yang lebih baik untuk komplikasi jantung lengkap. Tahun ini IJN menjadi pertama di Asia Tenggara melakukan prosedur elektrofisiologi yang sangat kompleks menggunakan perangkat jantung akutus, juga yang pertama memperkenalkan perangkat balon revolusioner yang disebut sistem cryoablation Polax. Khusus pasien Indonesia jika ingin berobat ke IJN, ada fasilitas yang bisa membantu untuk membuat janji dengan dokter dan datang memesan hotel, juga disediakan penjemputan yang gratis. Selain itu pemirsa, rasa nyaman, bersih, serta kemudahan memperoleh informasi yang dibutuhkan menjadi salah satu pengalaman yang dirasakan jika berkunjung atau sekedar datang untuk melakukan tindakan medis ke Institut Jantung Negara atau IJN Malaysia. Hal itu yang dirasakan para peserta IJN Femtrik beberapa waktu lalu. Selain itu, keramat tamahan serta pelayanan medis yang baik turut menjadi kesan baik dan tidak terlupakan bagi para peserta Femtrik yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Berlokasi di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, Malaysia, IJN didirikan pada 1 Agustus 1992 sebagai institusi spesialis jantung yang berkomitmen untuk memberikan standar terdepan dalam bidang kedokteran kardiovaskular dan toraks untuk pasien jantung dewasa dan anak. Sejak berdiri, IJN telah merawat lebih dari 4 juta pasien dan mendapatkan pengakuan sebagai salah satu pusat kesehatan kardiovaskular dan toraks terkemuka. Saat ini, IJN menyediakan layanan jantung lengkap, juga menampung sejumlah klinik perawatan jantung terkait. IJN dikelola oleh tim ahli jantung, ahli bedah, ahli anestesi, para medis, dan staf pendukung klinis yang berpengalaman dan berkomitmen. Staf medis didukung penuh oleh teknologi modern yang memungkinkan IJN menangani kasus-kasus yang paling rumit sekalipun. Untuk memastikan IJN terus menjadi institusi jantung terkemuka di kawasan, terdapat sejumlah skema pelatihan dukungan yang berkelanjutan dan serangkaian kegiatan penelitian serta pengembangan.
IJN juga mendapatkan kehormatan untuk berkolaborasi dengan lembaga medis internasional terkemuka seperti Rumah Sakit Pepworth di Inggris dan Herzern di Jerman, sehingga IJN dapat memperkenalkan teknik klinis modern. Head of Anesthesis and Intensive Care Department, Profesor Dato Dr. Suhaini Kadiman, mengatakan apa yang telah dicapai IJN saat ini tidak hanya dirasakan oleh internal, tetapi juga para pasien yang pernah dirawat, yang tidak hanya datang dari Malaysia sendiri, namun juga dari berbagai negara lainnya. Dan ini bisa diambil sebagai satu peluang oleh masyarakat luas, dan sekiranya ditakdirkan mengalami kondisi tersebut, maka bisa menjadikan IJN sebagai suatu pilihan yang pertama untuk datang melakukan perawatan. Yang membezakan kami di Institut Jantung Negara adalah kita telah mencapai ataupun berada pada tahap berupaya untuk menawarkan rawatan kepada keadaan yang kompleks dan keadaan yang berisiko tinggi, yang mana pada kebanyakan hal pesakit tersebut ataupun keadaan tersebut tidak dapat dirawat di mana-mana tempat ataupun di mana-mana hospital yang lain. Ini yang membezakan kami. Kita bersifat menyeluruh. Tetapi untuk yang berisiko tinggi dan kompleks, kami merasakan bahawa kita berada pada tempat yang lebih berkeupayaan untuk menawarkan perkhidmatan yang lebih baik. Menjelang pelaksanaan ujian sekolah pergantian tahun pelajaran, kini siswa-siswi dari berbagai satuan pendidikan menengah di Gunung Sitoli terus mempersiapkan diri melalui program pembelajaran pendidikan secara rutin. Khusus bagi sekolah tingkat SMA, SMK, Madrasah Aliyah setelah menyelesaikan ujian akhir sekolah atau kelulusan terhadap siswa kelas 12 akan memasuki ujian kenaikan kelas bagi mereka yang sedang duduk di bangku kelas 10 dan kelas 11. Di SMA swasta Santo Xaverius secara khusus memaksimalkan proses pembelajaran. Kehadiran para guru sesuai dengan latar belakang pendidikan mengajar di dalam ruang kelas mengantarkan semangat para siswa. Sementara itu siswa masih dihadapkan dengan pembelajaran sebagaimana kurikulum Merdeka Belajar yang tengah diterapkan secara merata pada seluruh sekolah negeri saat ini. Kami di sini bagaimana proses kami dalam belajar serius, karena kami juga memiliki cita-cita bahkan masa depan agar dengan belajar kami dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti berbagai misalnya kan ke depan ini akan dihadapkan dengan ujian-ujian yang akan menentukan kami kemana akan melanjut. Di sekolah ini kami belajar sungguh-sungguh, bahkan Bapak Ibu Guru lebih melatih kami lebih dalam lagi atau mengajari kami lebih dalam agar kematangan atau persiapan kami lebih dalam lagi. Mendukung persiapan siswa meraih prestasi dalam pendidikan, pihak sekolah menyiapkan berbagai sarana prasarana termasuk ketersediaan sumber daya manusia. Selain itu, pihak sekolah rutin bekerja sama dengan orang tua mendorong memberikan motivasi bagi anak mereka dalam status pelajar, mewujudkan tujuan pembelajaran sebagaimana diatur oleh Sistem Pendidikan Nasional. Bagaimana kemajuan anak ini dalam belajar di SMA Xaverius, maka kerjasama antara orang tua dan sekolah itu sangat kuat. Nah, ini juga termasuk meningkatkan kualitas di SMA Xaverius. Lingkungan sekolah setelah selesai di bangku SLTA dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pemirsa, Lembaga Pemberdayaan Sosial Keluarga LPSK Bunga Teratai, Sumatera Utara melaksanakan halal bihalal sekaligus membagi sembako kepada masyarakat dan pedagang asongan di Pantai Bali Lestari, Serdang Bedagai. LPSK Bunga Teratai yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan secara terus-menerus melakukan aksi kemanusiaan untuk membantu sesama, khususnya keluarga yang kurang mampu. Baru-baru ini LPSK Bunga Teratai dalam kegiatan halal bil halal sekaligus pembubaran panitia hari ulang tahun ke-16 turut membagikan bantuan sosial kepada masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai. Ketua LPSK Bunga Teratai Erlianto Harahap mengatakan kegiatan halal bil halal ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan di antara sesama pengurus. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan untuk menumbuhkan semangat berbagi dan menolong sesama sehingga visi dan misi dari LPSK Bunga Teratai dapat terwujud.
Erlianto Harahap mengatakan berbagai kegiatan sudah dilakukan untuk membantu warga yang kurang mampu dan para lansia. Dan hal ini akan terus dilanjutkan mengingat masih banyak warga yang sangat membutuhkan bantuan. Erlianto mengatakan membagi bantuan sosial sudah dilakukan di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara. Untuk itu ia berharap seluruh pihak dapat mendukung kegiatan yang senantiasa dilakukan LPSK Bunga Teratai sehingga keberadaannya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Sementara itu Erlianto juga berpesan agar setiap orang yang mampu hendaknya dapat membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Berjalan ini dari LPSK. Harapannya apa Pak? Harapannya biar anggota saya ini, relawan saya ini terpacu semangatnya, lebih semangat lagi untuk berbuat, berbagi, kasih. Yang kemarin itu sudah kita lakukan, makan bersama dengan 100 lansia, tidak memandang golongan, ras agama. Semua berjalan baik. Nah kita syukuri kita buat hari ini sini sekaligus halal bin halal, berbagi kasih kepada kaum duafa yang ada sekitar sini, yang penjual asongan tadinya. Relawan LPSK Bunga Teratai berkomitmen akan terus memiliki jiwa semangat membantu kaum yang lemah, mulai dari kaum duafa dan orang-orang yang sedang mengalami berbagai kesulitan ekonomi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba menyatakan saat ini partai politik yang dapat mengusung calon bupati dan wakil bupati Toba harus memiliki minimal 6 kursi di DPRD Kabupaten Toba. Demikian juga untuk calon independen harus memiliki dukungan dari masyarakat sekitar 10% dari total DPT pemilihan terakhir. Meski demikian, persyaratan yang dipenuhi harus sesuai dengan aturan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 akan digelar pada November mendatang mengacu pada aturan di dalam Undang-Undang. Partai politik pendaftar pasangan calon pada pemilihan serentak nasional 2024 sesuai ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Sementara itu jumlah kursi DPRD sebanyak 30 kursi. Dengan begitu partai yang akan mendaftarkan kandidat perlu memiliki sekurang-kurangnya lebih dari 6 kursi. Selain jumlah kursi, setiap partai ataupun gabungan partai bisa mencalonkan kandidat. Jika memperoleh 25% suara sah pada Pileg DPRD Kabupaten Toba 2024, aturan ini hanya berlaku bagi partai yang telah ditetapkan memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Toba atau 25% suara sah. Dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sugar juga menjelaskan para calon bupati dan wakil bupati Toba dapat mendaftarkan diri mulai dari tanggal 27 hingga 29 Agustus tahun 2024. Ya dalam hal ini kita masih menunggu PKPU terkait ya, yang mengatur khusus terkait itu karena secara teknis akan diatur nanti oleh PKPU. Kita masih menunggu perubahan daripada PKPU nomor 3 tahun 2017 apakah ada perubahan dan begitu juga dengan juknis terkait pencalonan tersebut. Itu yang perlu kami sampaikan karena pencalonan itu sendiri baru dimulai khususnya untuk pemilihan persyaratan dukungan calon perseorangan itu mulai tanggal 5 Mei. Sementara mantan Bupati Batubara periode 2018-2023, Zahir, mendaftar ke PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa untuk kembali maju dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batubara pada tahun 2024. Zahir dan timnya mendatangi kantor DPC PDI Perjuangan Batubara pada Senin sore. Kedatangan Zahir disambut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Batubara, Jalasbar Sitinjak, dan pengurus DPC PDI Perjuangan lainnya. Dalam kesempatan itu, Zahir yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Batubara mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Batubara tahun 2024. Usai dari kantor DPC PDI Perjuangan Batubara, Zahir dan timnya mendatangi Des Pilkada DPC PKB Batubara. Di sana, Zahir juga mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Batubara. Selain mendaftar di PDI Perjuangan dan PKB, ia juga akan mendaftarkan diri ke sejumlah partai politik lainnya yang melakukan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Batubara. Resmi ya pendaftaran dan pengembalian formulir atas pencalonan diri saya menjadi calon bupati Kabupaten Batubara
tahun 2024, periode 2024-2029. Nah, ini yang pertama kita mendaftar ya di partai saya sendiri. Tokoh Melayu Langkat Datuk Setia Samudra Wangsa kembali meramaikan bakal calon Bupati Langkat dan sudah mengembalikan berkas ke kantor PDI Perjuangan Kabupaten Langkat kemarin sore. Tokoh Melayu Adanur merupakan Ketua Gerbang Malai atau Gerakan Bangsa Melayu Bersatu didampingi kerabat para pendukung mendatangi kantor PDI Perjuangan mengembalikan berkas pendaftaran sebagai bakal calon Bupati Langkat. PDI merupakan partai pertama yang menjadi tujuan pengembalian berkas pendaftaran bakal calon kepala daerah. Motivasi dan tujuan Ketua PB Gerbang Malai tidak lain menyatukan seluruh suku yang ada di Kabupaten Langkat, nantinya akan dipimpin oleh suku Melayu sekaligus merupakan suku pribumi dan penduduk asli daerah. Harapan kita nomor 1, tapi kalau ketentuan dari Allah Ta'ala kita nomor 2, ya kita siap terima. Dengan artinya kita dapat berperan di Kabupaten Langkat untuk membangkitkan Kabupaten Langkat menjadi kabupaten yang layak untuk diperhitungkan di Sumatera Utara. Ke PDI Perjuangan, tokoh Melayu Langkat mendatangi kantor Partai Persatuan Pembangunan. Anggota DPRD Sumatera Utara Zainuddin Purba mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Binjai pada pemilu mendatang melalui Partai PKS Kota Binjai. Anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai Golkar, Zainuddin Purba, mendatangi kantor PKS Kota Binjai dengan berjalan kaki bersama simpatisannya dari Masjid Taqwa Kebun Lada. Zainuddin Purba mengembalikan berkas formulir bakal calon wali kota Binjai ke Panitia Penjaringan Calon Kepala Daerah Kota PKS Binjai. Zainuddin Purba berharap dirinya dapat diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk menjadi bakal calon wali kota Binjai. Zainuddin Purba mempunyai misi utama yakni memerangi peredaran narkoba yang saat ini kian marak di kota Binjai. Kenapa mesti kita tidak lapangkan hati kita seluas-luasnya bersilaturahim? Itulah pedoman ya saling mengingatkan kita bahwasanya silaturahim, persaudaraan, persahabatan itu adalah yang paling utama bagi kita. Sementara itu, anggota DPRD Sumatera Utara Muhammad Andri Alvisa juga mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Binjai melalui Partai Demokrat. Kedatangan Andri Alvisa didampingi sejumlah anggota keluarganya dan simpatisan pendukung. Dalam kesempatan tersebut, Andri Alvisa mengembalikan berkas pendaftaran calon wali kota ke Panitia Penjaringan Calon Wali Kota Partai Demokrat Kota Binjai. Andri Alvisa berharap dapat maju sebagai calon wali kota Binjai pada pemilu Binjai. Pengembalian formulir pendaftaran ini diterima langsung oleh Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Wali Kota dari Partai Demokrat Dharma Malem. Andri Alvisa merupakan kader Partai Demokrat yang duduk sebagai anggota DPRD Sumatera Utara. Hasil kurang memuaskan diraih tim nasional sepak bola Indonesia pada ajang Piala Asia usia 23. Setelah takluk menghadapi Uzbekistan dengan skor 2-0 malam tadi, tidak membuat pecinta sepak bola tanah air kecewa. Timnas dinilai telah melakukan torehan cukup baik dengan berhasil maju hingga ke babak semifinal. Meski harus takluk menghadapi Uzbekistan dengan skor 2-0 pada partai semifinal Piala Asia usia 23 di Qatar, tim nasional sepak bola Indonesia dinilai telah menorehkan prestasi dan terobosan yang cukup baik. Menghadapi Uzbekistan, permainan timnas terlihat penuh dengan tekanan sejak peluit awal pertandingan dibunyikan. Asisten pelatih tim nasional futsal Indonesia, Sayan Karmadi mengatakan, Uzbekistan unggul dalam materi pemain maupun skema permainan. Hal ini yang membuat Uzbekistan lebih menguasai jalannya pertandingan. Kita lihat memang kualitas Uzbek main rapi, bagus, jarak antar lini lumayan kuat, kualitas passing juga bagus, dan kita banyak kesalahan dan juga banyak bola nanti peluang aja juga.
Ya, kalau dibilang kualitasnya memang sekarang kalau kita boleh menyebut Uzbekistan itu kualitas itu dari kita secara lini ya. Apalagi kita banyak kesalahan-kesalahan yang apalagi saya lihat tim Thailand udah emosi. Sayan menilai raihan timnas yang melaju hingga babak semifinal patut diapresiasi dan harus fokus pada pertandingan selanjutnya pada perebutan posisi ketiga untuk mendapatkan tiket Olimpiade Paris. Meski kalah 2-0 dari Uzbekistan pada semifinal Piala Asia usia 23, ribuan warga Medan tetap mengapresiasi timnas Indonesia yang sudah berjuang hingga semifinal. Namun warga kecewa dengan keputusan wasit yang menggagalkan gol Indonesia dan memberikan kartu merah kepada punggawa timnas Indonesia. Babak kedua semifinal Piala Asia usia 23 berlangsung panas. Saling serang terjadi antara timnas Indonesia dengan Uzbekistan. Puncaknya gol yang dihasilkan pemain timnas Indonesia Muhammad Ferrari dianulir oleh wasit pada menit ke-60. Lewat VAR, gol Ferrari dianulir karena Ramadan Sananta terlebih dahulu dianggap terjebak offside. Usai gol yang dianulir, timnas Indonesia juga digempur oleh kartu merah yang diberikan wasit kepada Rizky Ridho pada menit 82 yang membuat timnas Indonesia main dengan 10 pemain. Menanggapi hal ini, Susan, warga Medan merasa keberatan dengan keputusan wasit yang menganulir gol Indonesia dan memberikan kartu merah. Hal ini dinilai berat sebelah dan dirasa tidak adil. Setelah kalah dari Uzbekistan, Indonesia akan bertemu dengan Arab Saudi untuk memperebutkan posisi ketiga pada Piala Asia usia 23. Kecewa sih, cuman Indonesia tetap semangat. Mungkin di lain pertandingan bisa jauh lebih baik lagi dan bisa jadi juara. Ribuan warga berkumpul dan membadati alun-alun kota Aikanopan, Kabupaten Labuan Batu Utara untuk nonton bareng semifinal sepak bola Piala Asia U23 antara Indonesia versus Uzbekistan. Dengan memberikan sejumlah hadiah bola dan baju kaos saat nobar semifinal sepak bola Piala Asia U23 antara Indonesia versus Uzbekistan berlangsung, salah seorang pengunjung nobar, Kiki Sanjaya, mengatakan dirinya sangat antusias datang bersama keluarga dan tetangga ke lapangan alun-alun Aikanopan. Hanya sekedar nobar menyaksikan kesebelasan sepak bola tim nasional Indonesia idolanya melawan tim dari Uzbekistan. Ini kemarin sama siapa? Sama istri, sama anak, ada 2 anak, sama tetangga. Iya. Jadi gimana kesannya acara ini? Kesannya sangat menyenangkan sekali, apalagi ini didukung oleh Pemkab Labuan Batu Utara. Semoga Pemkab Labuan Batu Utara maju terus, jaya dan hebat terus. Menjelaskan terlaksananya nobar berdasarkan dari permintaan warga melalui media sosial. Warga yang hadir memadati lapangan alun-alun mencapai lebih 4.000 orang. Pertama kita berawal dari banyaknya permintaan masyarakat ya yang pengen nobar, kemudian kita salurkan ke Bapak Bupati Labuan Batu Utara melalui media sosial, melalui gerakan masyarakat, dan alhamdulillah Bupati merespon permintaan masyarakat untuk melaksanakan nobar untuk menonton Indonesia ini karena masyarakat banyak yang suka dengan sepak bola. Sementara itu pemirsa, Polres Mandaling Natal menggelar nonton bareng semifinal timnas Indonesia melawan Uzbekistan dalam ajang Piala Asia U23. Ratusan masyarakat Kabupaten Mandaling Natal membadati lapangan Mako Polres Mandaling Natal untuk nonton bareng pertandingan semifinal antara timnas Indonesia melawan Uzbekistan. Ratusan warga maupun personil Polres Mandaling Natal tampak sangat antusias menyaksikan performa dan strategi para pemain timnas Indonesia. Di babak pertama pertandingan timnas Indonesia kontra Uzbekistan, skor masih 0-0. Sementara di babak kedua terlihat semangat para penonton di nobar ini pecah usai timnas Indonesia berhasil membobol gawang Uzbekistan. Namun wasit menggagalkan gol timnas Indonesia karena salah satu pemain timnas terperangkap offside. Atas keputusan wasit tersebut, para penonton nobar ini kecewa dan menyoraki wasit yang membatalkan gol timnas Indonesia.
Tak berselang lama, Uzbekistan berhasil membobol gawang Indonesia hingga merubah skor 2-0. Wasit pun meniup peluit panjang menandakan pertandingan dimenangkan oleh Uzbekistan. Meski timnas Indonesia kalah di semifinal ini, warga Mandailing Natal bangga karena timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah bisa lolos ke semifinal. Kita tunjukkan sampai di mana jiwa nasionalisme kita untuk mendukung negara kita. Kita tunjukkan bahwa kita itu bersatu, kita kompak, kita bisa berprestasi di kancah internasional, terutama Piala Asia U23. Nah, saudara, berikut kami sampaikan informasi dari BMKG. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Rabu 1 Mei 2024. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Untuk siang dan sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Nias Utara, Gunung Sitoli, Karo, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Humbahas, Madinah, Tapanuli Utara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Toba, Simalungun, Langkat, Binjai, Deli Serdang, Medan, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Gunung Sitoli, Humbahas, Tapanuli Tengah, Pakpak Barat, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan, di mana suhu udara berkisar antara 17 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas pada tanggal 29 April terpantau 1 titik panas di Samosir. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan yang disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah pegunungan, lereng barat, dan lereng timur Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Nisa Redi. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.